Halo. Halo, selamat siang. Halo, selamat pagi menjelang siang, teman-teman. Apakah kedengaran suara Ibu Rika? Halo. Kedengaran, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Yuk, silakan duduk dulu, Richard. Nggak perlu sampai itu ngeliat Ibu. Tidak berubah, Ibu Rika. Tenang aja. Oke, baik. Sambil menunggu teman-teman. Ya, halo, selamat siang semuanya. Sudah ada 12 siswa. Baik, tolong kameranya dibuka. Ini pancang mana nih? Pancangnya Ibu Rika nih. Kelas 11. Ini sebenarnya kelas 10 apa? Kok ada yang kelas 11 ya? Emang kelas 11. Belum ganti, Bu. Oh iya, makanya Ibu bingung. Loh kok ada yang 10, 11, Ibu jadi bingung. Anderson, ayo Anderson sudah kelas 11. Iya ya, nggak terasa ya kalian sudah kelas 11 saja. Ibu pikir kelas 10. Oke, baik. Kok berkurang ya? Ada yang keluar. Oke, baik, sambil menunggu teman-temannya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain di sekitar kita, dan juga bagi nusa dan bangsa. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebentar, kita masuk dulu. Oke, boleh Ibu tahu berapa jumlah siswa di kelas 11? 14, 15, Richard. Oke, masih kurang 1. Kurang 2 malah ini. 2 orang, ya. Oke, nggak apa-apa. Ada 15 orang. Yuk kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya secara virtual dengan penuh penghayatan. Baik, terima kasih. Ibu absen dulu ya. Yang Ibu Rika panggil tolong jawab hadir. Berhubung pancangnya Ibu Rika ini siapa namanya? Marcel belum hadir ya. Ibu minta tolong bantuan Richard. Oke, teman-teman kameranya tolong dibuka semua. Richard tolong screenshot lalu kirim ke WhatsApp Ibu Rika foto kita hari ini ya. Silakan kameranya semua dibuka supaya Ibu Rika bisa lihat. Gimana ya? Iya, aku nggak pernah.
Ya coba dong, bisa Mas, nggak? sebenarnya Mas Wong. Ayo, siapa yang tahu? Ajarin si Richard. Bantu Ibu Rika. Sambil Ibu Rika mau cek apakah ada murid baru yang Nggak ada. bukan. Nggak ada yang. Nah ini Steven yang gede bukan? Apa yang Iya. kecil? Steven kecil ada nggak? Gede. Ada Bu. Gede Ada, kecil, gede kecil ada ya, Steven ya? Oh ini yang kecil, yang gede, yang tinggi pindah ya? Kecil yang gede udah pindah sekolah dia. Oh kemana? Taiwan. Oh langsung ke Taiwan ya, oke. Iya ya. Terus siapa lagi? Masih yang lama, masih nggak ada yang perubahan, nggak ada yang berubah ya? 2 orang lagi siapa ya? Ini belum ada ini. Oke, Satu doang, Marcel doang. Marcel doang. kan jumlahnya 15 kan? Apa 14? 14. Oh 14. Oh ya Marcel ya. Oke baik. Yang IPA, jurusan IPA ada berapa orang kita? 3. Oh cuma 3 yang IPA. Yang lainnya IPS. Kelas bahasa nggak ada ya? Waduh, kalau ada kelas bahasa enak ini. Semua ada bahasa Perancis, bahasa. Oke, yang IPA siapa? Boleh Ibu tahu? Richard IPA. Richard, Gavin, Marcel. Richard, Marcel, satu lagi siapa? Gavin. Oh, Gavin. Oke, Richard, Gavin, Marcel. Wah, Richard jadi dokter lagi ya, Richard ya. Oke. Nadia nggak masuk IPA, Nadia. Ini sinyalnya yang ini apa emang headset Ibu Rika yang kurang ini ya? Kayak kok kurang bagus ya sinyalnya. Oke, Ibu Rika. Oke. Ibu Rika panggil ya, tolong jawab hadir. Richard, jangan lupa fotonya screenshot kasih ke Ibu. Mervin, Stephen, Ya Bu. Anderson. Anderson coba wajahnya dong kasih lihat Ibu Rika. Anderson yang kelas 11 yang mana ya Ibu Rika, agak lupain. Anderson yang kurang begitu bisa bahasa Indonesia bukan sih ya? Apa yang beda lagi ini? Alston, Jeremy, Anderson wajahnya ke sini dulu dong. Ibu mau lihat. Hadir, Bu. Ya. Hai Bu. Hai Alston, mana wajahmu Alston? Jeremy sudah langsing ya sekarang ya. Ini nomor 6 siapa ya? Tolong Tidak. dong. Tolong dong ditulisin nama English name-nya Ibu Rika enggak ini. Nadia, Cherry, Andrew. Andrew tambah tinggi ya sekarang. Hadir Bu. Axel, Celine, Gavin. Hadir, Bu. Ya, Bu. Hadir, Bu. Oke, terakhir Hadir, Richard. Oke, terima Hadir, kasih. Bu. Berarti kurang 1 ya. Alston kenapa Alston? Hidungnya jerawatan ya, nggak mau dibuka ya kameranya ya. Ibu mau lihat Alston nih. Nomor 6 siapa? Nggak ada. Nggak kelihatan. Nomor 6 siapa ya? Tadi udah lupa. Halo, nomor 6 siapa ya, teman-teman? Wah, Alston tambah tinggi ya. Nomor 6 siapa ya? Ada yang tahu nggak? Niki, Bu. Kayaknya Niki, Bu. Oh, Niki. Oke. Baik, terima kasih. Teman-teman, bahasa Indonesia tidak beda jauh dengan yang sudah diajarkan tahun lalu oleh Ibu Didi. Ya, kita ada seminggu sekali, tepatnya hari Jumat. Ya, nanti mungkin Marcel hari ini belum bisa masuk, belum bisa hadir. Minggu depan kalau Marcel di kurang lebih setengah jam atau 15 menit sebelum jam 12 dia bisa izin untuk mengikuti sholat Jumat. Ya. Lalu untuk materi ya tidak ada midterm, tidak ada final exam, tapi adanya proyek ya, proyek dan produk. Proyek itu kamu membuat sesuatu, produk menghasilkan sesuatu ya. Kita di semester 1 ini ada 5 bab ya. Tahapan teks prosedur, teks eksplanasi di bab 2, lalu ceramah di bab 3. Ya, kenapa? Ada apa? Ada yang keluar nih satu nih. Siapa nih yang keluar nih? Ibu Rika.
Tuh, ya, Anderson mau masuk. Anderson. Oh, Ya, Anderson. izin masuk. Ya. Oke, tapi tidak ada di sini, tidak ada kelihatan untuk ini masuk dia. Oke, Anderson. Oke, masuk. Ya, sudah. Sudah Ibu ini. Oke, terima kasih. Fotonya sudah ada. Richard. Sayang jidatnya semua teman-teman yang kelihatan. Oke, Ibu lanjut lagi. Bab 1 teks prosedur, bab 2 teks eksplanasi, bab 3 ceramah. Jadi nanti kalian akan membuat langsung ceramah ya untuk penilaian lisannya. Lalu bab 4 itu cerpen. Bagaimana penyajian cerpen ya, telling story. Apakah nanti Ibu akan suruh kalian telling story ke SD atau ke SMP atau ke rekan kalian sekelas ya. Lalu yang terakhir adalah buku fiksi dan non fiksi, di mana ini adalah di akhir semester 1 ini kalian harus menganalisis satu buku fiksi dan satu buku non fiksi. Nanti karena kalian masuk ke jenjang SMA akan ada ANBK khusus untuk teman-teman yang berwarga negara Indonesia. Ya, yang dulu pernah ikut UNBK ketika di SD, SMP kalian sempat dapat nggak ya waktu itu? Enggak ya? Angkatan kalian belum sempat kan ya? Enggak ya? Hanya SD saja ya, SD, terus Nadia juga sudah dapat, SD juga udah duluan ya. Oke. Untuk kita akan ada ANBK. ANBK itu Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Nanti kita akan mengadakannya di sekolah. Siapa saja yang terpilih? Yang jelas adalah siswa warga negara Indonesia, dan itu akan diacak ya teman-teman, diacak. Apakah nanti Nadia dapat, Andrew dapat, Stephen tidak dapat, kita tidak tahu. Tapi yang pasti prosesnya harus mendapatkan persetujuan dari orang tua. Jika orang tuanya tidak berkenan anaknya untuk hadir ke sekolah atau mengikuti ANBK, tidak masalah, ya. ANBK nanti akan ada cadangan 5 orang, ada cadangan tidak tahu berapa jumlahnya, tapi yang pasti cadangan. Takutnya pas di hari H ada teman kamu yang sakit, lalu kalian yang akan menggantikan. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk ANBK? Yang pertama adalah fisik kamu. Usahakan dalam keadaan sehat, ya. Terus yang kedua, sudah fisik. Yang kedua, apakah kalian perlu les? Tidak perlu. Belajar apa yang sudah kalian pelajari dari SD, SMP, dan kemarin di kelas 10, ya. Dan tidak mempengaruhi nilai apapun. Ya. Kemarin di kelas 10 sudah dapat dari Ibu Didi, kelas 11 dan kelas 12 nanti sama Ibu Rika. Tidak mempengaruhi nilai apapun. Penilaian mutlak diberikan kepada guru di sekolahnya masing-masing, ya. Jadi jangan berpikir ini nggak apa-apa lah, asal-asalan. Jangan ya teman-teman ya, karena ini juga akan melihat kualitas dari sekolah kita, kualitas berbahasa Indonesia, terutama literasi. Nanti kan ada literasi, ada numerasi itu matematika kalian. Nah, jadi usahakan kerjakan semaksimal mungkin akan banyak bacaan. Ya, jangan malas ya untuk membaca, kerjakan yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan juga jangan asal-asalan ya. Sebisa kalian kerjakan. Untuk jadwalnya nanti kita tunggu informasi dari pihak sekolah dan namanya siapa saja. Jadi Ibu hanya mengingatkan kalian bahwa kita ada jadwal khusus ANBK. Ada pertanyaan, Ibu ANBK-nya berapa hari? ANBK-nya kurang lebih memang diperkirakan 2 hari. Ya. Dan kalian akan datang ke sekolah, memakai seragam sekolah, ya. Dan nanti menggunakan device dari sekolah, ya, komputer dari sekolah, ya, dan kita akan melakukannya dengan prokes yang ketat,
Ya, jadi tolong kalau teman merasa nggak enak badan, demam, langsung lapor ke Ibu Rika ataupun ke pihak sekolah, ya, supaya ANBK ini berjalan dengan lancar. Pengawasnya jelas bukan Ibu Rika, pengawasnya dari sekolah lain. Kita pengawas silang. Mungkin Ibu Rika bisa mengawas di penabur atau di sekolah lain, dan sekolah lain akan mengawas di sekolah kita. Oleh sebab itu, jaga sopan santun kalian, perilaku kalian ketika ada pengawas dari luar. Ya, lakukan yang terbaik dan usahakan berikan yang terbaik. Ya, jika tidak tahu juga ya nggak apa-apa. Kalau kamu bisanya hanya seperti itu ya tidak apa-apa. Ingat, tidak mempengaruhi nilai apapun. Jadi tolong nanti diberitahu ke orang tua kalian bahwa nanti akan ada ANBK. ANBK itu setara dengan UNBK. Ujian nasional, tapi sekarang kita gantinya assessment, tapi tidak mempengaruhi nilai apapun. Ini hanya ingin melihat kualitas literasi kalian dalam berbahasa Indonesia. Oke, sampai di sini untuk literasi untuk assessment nasional berbasis komputer. Ada pertanyaan? Bu, Ya. Kalau misalnya kita ikut, nanti kita dapat sertifikatnya nggak? Oh, jelas dapat. Oh, Dapat. Oke. Dapat. Karena itu dari pemerintah Indonesia, tapi ya, Nak ya. Dari pemerintah Indonesia diberikan ke sekolah. Ada Ya. lagi? Berapa orang sih Bu yang ikut? Yang mengikutnya berapa orang Ibu Rika belum tahu, karena itu nanti diacak. Ya, diacak, lalu nanti ternyata misalnya dia kepilih, nanti akan dikasih form oleh pihak sekolah, apakah orang tuanya bersedia anaknya untuk datang ke sekolah untuk mengikuti ANBK. Dengan nanti mungkin nanti harus bawa alat tulis sendiri, tidak boleh pinjam, terus harus bawa kalau perlengkapan harus pakai masker dalam keadaan sehat, ya seperti itu. Dan yang pasti biasanya untuk bisa masuk ke sekolah itu untuk kita sudah divaksin. Ya. Kalau guru jelas wajib divaksin. Guru, security, pihak sekolah semua harus divaksin selama sudah 2 kali. Kecuali kalau ada case tertentu, ya, apakah ketika divaksin salah satu guru ada yang darah tinggi atau lagi demam, ya, jadi vaksinnya tertunda itu terpenting ada surat keterangannya. Tapi kalau untuk kalian yang belum divaksin kayaknya belum bisa direferensikan untuk ikut ANBK. Ya, makanya Ibu mau tanya dulu, siapa kira-kira di sini yang belum divaksin, teman-teman? Kalau sinyalnya kurang, tolong di chat room tulis kalian, saya sudah Bu, 1 kali vaksin apa 2 kali, atau tulis lengkap. Ibu mau data semuanya siapa yang sudah dan siapa yang belum. Ya, karena nanti di kelas ini. Oke, Gavin sudah, Nadia juga sudah, Alston lengkap. Oke. Karena nanti ini untuk kelas oke, Excel juga sudah, Mervin juga sudah. Karena nanti yang ikut ANBK itu ya seperti tadi Ibu bilang wajib diharapkan sudah divaksin. Oke, Cherry juga sudah. Oke, baik. Anderson bagaimana, Anderson? Sudah belum? Sudah lengkap. Oh, sudah lengkap. Berarti hampir semua kelas 12, kelas 11 sudah ya? Cherry sudah belum, Cherry? Oh, Selin baru 1 kali. Oke, baik. Jadi, puji Tuhan semuanya sudah divaksin, berarti kalian dalam keadaan sehat. Richard sudah 2 kali ya, Richard? Oke. Berarti kalian Sinovac semua ya, menggunakan Sinovac ya, karena yang terbaru minggu ini itu Parivier ya. Oke, baik, bagus, semuanya sudah divaksin, jadi nanti tinggal tunggu surat edaran dari surat pengumuman dari pihak sekolah ya. Oke, itu sepintas tentang ANBK. Jadi nanti untuk nilai kelulusan untuk gantinya UN itu dari kelas 11. Nah, kelas 12 itu tetap ada ujian sekolah untuk kelulusan di tingkat SMA.
ya. Jadi nanti ijazah kalian ada ijazah dari pemerintah Indonesia, dari sekolah kita ya dari Taiwan, dan kalau kalian ikut Cambridge ada dari Cambridge. Dan sekarang kalian sudah mulai berpikir ke depan. Ya, kebetulan Ibu Rika yang menangani siswa warga negara Indonesia yang ingin kuliah di Indonesia. Ya, terutama universitas yang ada di universitas terbaik di Indonesia, terutama universitas negeri ya. Ya, prioritas Ibu Rika yang negeri. Tahun lalu Yuan itu diterima di Universitas UGM, Universitas Gajah Mada UGM di Yogyakarta. Dia ambil peternakan, sudah dibayar, tapi tidak diambil. Dia daftar lagi di Universitas Airlangga yang terbaik juga. Dia ambil kedokteran hewan, diterima juga, udah bayar juga ya. Terus akhirnya dia terima juga di Taiwan. Sekolah terbaik di Taiwan apa ya namanya ya? Centa atau apa ya, Ibu Rika lupa tuh. Dia ambil kedokteran hewan juga. Dia ambil juga ya, tapi tidak tahu apakah kalau masih online mungkin bisa ambil 2 degree ya di Taiwan dan Indonesia. Ibu tidak tahu, Ibu belum tanya lagi sama dia selanjutnya karena dia memang ingin menjadi dokter hewan. Nah, satu lagi di BINUS Internasional siapa yang gebuk itu ya, lupa Ibu Rika, Benetton ya. Jadi yang di BINUS Internasional itu ada Benetton, terus ada satu lagi si yang punya ekspatriat ya. Jadi ada 2 siswa yang sekolah di Indonesia. Nah, tahun ini Ibu sudah tawarkan untuk beberapa murid, karena Ibu kayak menangani yang ingin mendaftarkan ke universitas negeri, UI, Universitas Indonesia, UGM, itu kita bisa ambil kelas internasional. Jadi S1 kalian bisa ambil di Indonesia, lalu nanti double degree-nya itu bisa di Eropa yang bekerja sama dengan universitas itu sendiri. Jadi kalian sudah mulai berpikir bahwa apakah yang akan saya ambil, apakah mau di Taiwan, Eropa, ataupun di Indonesia. Kalau di Amerika, angkatan Alberto itu 1 ada siapa ya? Arthur ya. Terus tahun kemarin itu ada yang di Kanada tidak jadi, yang sebelumnya itu Brian di Amerika juga, lalu di Aussie 1 Jason, dan nanti menunggu dari kelas 12 ini. Ya. Baik, itu sepintas tentang universitas yang bisa kalian daftarkan di Indonesia. Kalau di Indonesia bisa menghubungi Ibu Rika, kalau kalian mau di Taiwan bisa ke wali kelas kalian masing-masing. Kalau mau di universitas lain selain di Taiwan, bisa juga Ibu Rika bantu untuk mendapatkan referensi ketika kalian membuat CV untuk bisa diterima di universitas di luar. Ya, baik. Ini karena ini masih perdana, jadi kita masih pengenalan terlebih dahulu. Lalu tidak ada murid baru di sini ya, semua masih yang di jenjang SMP ya. Dan Ibu, dan ingat teman-temannya, kalau kalian IPS sosial ya berarti kalian bisa lari ke ekonomi, kalian masuk ke jenjang ekonomi, psikologi ya dan lain-lain. Kalau IPA kalian bisa kedokteran ya, saintis ya, ilmuwan, jadi ilmuwan atau jadi peneliti. IPA bisa kemana saja ya. Kalau di Indonesia itu ada 3 jurusan, satu lagi linguistik, bahasa. Ya, ada bahasa Prancis, ada bahasa Jepang, Jerman, terus bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ya, oke, baik. Di bab 1 ini kita belajar teks prosedur. Nanti di pertemuan ketiga kalian akan mempresentasikan teks prosedur hasil karya kalian sendiri. Ya. Nah, bisa kita lihat buku di halaman nomor 1 ya, tahapan dalam teks prosedur. Ya. Oh ya, karena kita seminggu sekali, maka
dalam seminggu sekalipun kita mengadakan Zoom. Ya, beda ketika SMP ya. SMP seminggu 2 kali dan 1 kali pramuka. Ketika kalian melihat tumpukan buku atau kertas yang sudah tidak terpakai, apakah kalian akan membakarnya atau membuangnya? Apa yang akan kalian lakukan? Membakar atau membuang? Excel. Ya, Bu. Ketika kamu melihat tumpukan buku atau kertas yang sudah tidak terpakai, kamu membakar atau membuangnya? Jangan membuang. Dibuang. Iya, apa yang dibakar? Bakar bikin apa? Air pollution. Oke, terima kasih. Terus juga bau. Iya, betul. Oke. Apakah kalian pernah berpikir untuk mendaur ulang kertas? Kertas bekas ya. Tidak ya, pasti dibuang atau dikiloin ya, dikasih orang ya. Kalau Ibu Rika tuh sebelum pandemi ya, buku-buku pelajaran anak Ibu Rika tuh Ibu kumpulkan, lalu Ibu kirim ke Kementerian Kemendikbud. Ada box itu, mereka akan kirim ke daerah-daerah terpencil untuk taman bacaan buat mereka. Maka Ibu selalu bilang sama anak Ibu, hati-hati jangan dicoret-coret. Harus dalam keadaan rapi, bersih. Kalau diisi boleh, tapi kalau dicoret-coret Ibu pasti akan marah. Ya, karena itu akan dimanfaatkan buat anak-anak yang tinggal di daerah pedalaman. Lalu ketika kalian membuangnya atau memberikan kepada pemulung, ya itu juga dimanfaatkan. Tapi juga kalian bisa memanfaatkan kertas yang tidak terpakai dengan mendaur ulangnya. Nah, mendaur ulangnya itu sangat mudah ya teman-teman. Lakukannya dengan cara yang sangat sederhana. Misalnya, kamu bisa lihat di dalam buku kalian itu cara mendaur ulang ya kertas itu bisa dari internet ya. Caranya seperti apa sih? Lihat dari step-stepnya itu. Atau lebih gampang misalnya ketika lagi pandemi seperti ini kita nggak bisa keluar kemana-mana, kita masak sendiri. Kalian buat langkahnya seperti apa? Ya. Nah, itu namanya teks prosedur. Ibu tidak tahu apakah kita pernah melakukan percobaan belum ya yang membuat ikan asin, telur asin, tempe, tape. Udah belum ya di kelas kalian ini? Dulu ketika SD atau SMP udah belum ya? Pernah Bu bikin es krim. Oh, es krim angkatan kalian ya? Yang bikin siapa ya waktu itu ya? Berhasil nggak ya waktu itu? Berhasil nggak? Agak susah sih soalnya ya susah aja es krim soalnya. Oh gitu. Kalau Nadia waktu itu tempe ya Nadia ya? Apa tape? Oh tempe ya? Tempe, Bu. Tempe. Kalau Richard dulu apa Richard? Lupa, beneran lupa. Itu kelas berapa? SMP ya waktu itu ya? Loli slime. Oh iya, slime loli yang nggak berhasil sama si Glenn bikin lagi. Ya waktu SMP, ya benar. Oke, jadi kan kita sudah pernah mencoba ya. Nah sekarang nanti untuk penilaian di teks prosedur ini kalian presentasikan cara melakukan teks prosedur membuat atau menghasilkan sesuatu. Ya, jadi Ibu nggak mau praktek lagi ya, atau kamu mempraktekkan sambil presentasi boleh, ya. Jadi 14 siswa ini, ya masing-masing 5 menit atau kurang lebih paling lama itu 7 menit, ya, untuk mempresentasikan teks prosedur kalian. Jadi silakan nanti di WhatsApp ditulis misalnya Gavin mau tentang tape, ya fermentasi tape boleh, atau oncom, atau es krim Alston, ataupun yang selin buat apa silakan. Kalau dulu angkatan yang sekarang kelas 12 itu membuat kimchi
ya, fermentasinya membuat kimchi, ya, itu juga boleh, ya, silakan. Telur asin juga boleh, atau teks prosedur membuat spaghetti, ya, atau masakan-masakan yang kuliner Indonesia boleh. Tapi usahakan kuliner Indonesia aja ya, spaghetti kan itu kan makanan luar ya. Usahakan yang nuansanya nuansa Indonesia. Jadi mulai kalian akan membuat apa sih yang akan saya lakukan nanti ketika presentasi. Apa kalian langsung presentasi, langsung kalian tunjukkan cara membuatnya dan hasilnya seperti apa, atau hanya berupa foto-foto saja? Boleh. Ya. Oh, sorry. Berarti Nicole nggak di kelas kita ya, Nicole ya? Enggak, Bu. Oh, Nicole pindah ya? Oke. Ibu kirain Nicole ada di sini. Oke, baik. Loh, kok menghilang lagi ya? Ada 11 anak keluar lagi. Siapa ini? Jeremy menghilang ya. Jeremy ya. Jeremy sama siapa ini? Aduh, masuk absen, keluar. Hari ini karena pertemuan pertama, Ibu masih bisa maklumin. Oh, Jeremy mau sholat kali ya? Oke, ya sudah, nggak apa-apa. Ibu maklumkan, tapi nanti minggu kedua, kalau masih ada yang belum selesai tiba-tiba keluar, ya, tanpa pemberitahuan ya, maka Ibu akan laporkan kepada wali kelasnya masing-masing. Ibu nyatakan kalian absen. Oh ya, di Google Classroom ada presensi. Tolong silakan ditulis presensi kehadiran kalian bahwa kalian sudah mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Ya. Setiap ada itu selalu ada presensi, Ibu absen secara manual dan presensi melalui Google Classroom. Baik. Nah, di halaman 2 hati-hati ya teman-teman ya. Jenis prosedur itu ada 3 macam. Ya, ada yang teks prosedur menjelaskan proses suatu pekerjaan atau instruksi secara manual. Lalu yang kedua, ada teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Lalu yang ketiga, ada teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Jadi silakan kamu pilih mau teks prosedur yang mana. Ya, silakan kalian mau pilih mau teks prosedur yang mana. Di antara ketiga itu, kalian buat teks prosedurnya seperti contoh di halaman 2 ya. Ada banyak ini teks prosedur di tugas nomor 3, halaman 3 juga ada. Ya, ada bahan dan alat, langkah-langkahnya, lalu nanti kalian akan mempresentasikannya. Ya. Jadi sekarang untuk latihannya kita masih ada 5 menit. Uji kompetensinya silakan kalian kerjakan. Sesudah itu nanti difoto kasih ke Ibu Rika. Sekarang kita bahas yang tugas halaman 3. Nah, coba Ibu minta Mervin baca halaman 3 cara mencuci tangan yang benar. Teks prosedur 1. Sebut baca 1 sampai 8. 1. Basahi tangan dengan air mengalir yang bersih. 2. Pakai sabun secukupnya. 3. Gosok telapak tangan bersamaan jauh dari air. 4. Gosok sela-sela jemari dan jempol secara perlahan. 5. Bersihkan telapak tangan Anda dengan kuku Anda. 6. Gosok bagian belakang setiap tangan. 7. Cuci dengan air bersih mengalir. 8. Keringkan dengan handuk atau tisu yang bersih.
Bu, Ibu mute, Bu. Halo Bu. Oke, maaf. Terima kasih. Ibu mau tanya sama Andrew. Andrew, yang tadi dibacakan oleh Mervin, itu kira-kira termasuk tes prosedur apa? Yang menjelaskan proses suatu bekerja atau instruksi atau aktivitas tertentu atau prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Yang mana kira-kira teks prosedur satu Bu. ini? Ada apa aja Bu pilihannya Bu? Di halaman 2 itu ada 3 pilihan. Ada yang menjelaskan proses, ada yang menginformasikan. Bu. Apa tuh? Menjelaskan? Menjelaskan proses sesuatu bekerja atau instruksi secara manual. Oke, ini adalah cara mencuci tangan yang benar. Oke, ini adalah menjelaskan proses suatu bekerja ya. Oke, baik, betul. Kita lanjutkan teks prosedur 2. Coba Ibu minta tolong Gavin untuk baca teks prosedur 2. Dan nanti untuk menganalisisnya termasuk jenis apa, Ibu minta Alston untuk jawab ya. Silakan baca Gavin. Cara pengolahan sampah organik menjadi kompos. 1. Siapkan sampah organik seperti daun, sisa sayuran, rumput, dan sampah organik lainnya. 2. Cacah sampah organik tersebut menjadi potongan-potongan kecil. 3. Campurkan cacahan sampah dengan kotoran kambing. Perbandingannya 3/1. 4. Siapkan wadah untuk menampung cacahan sampah yang akan dicampur dengan larutan gula dan EM4. 5. Siramkan larutan gula dan larutan EM4 ke atas cacahan sampah dan aduk-aduk hingga sampah menjadi lembab. 6. Bahan pupuk kompos yang telah selesai dicampur dimasukkan ke wadah. Pupuk baru siap digunakan sekitar 2-3 bulan sejak masa pembuatan. Oke, terima kasih Gavin. Sebentar ya, biar ini dulu. Oke, silakan Alston. Ini termasuk teks prosedur, jenis prosedur apa? Yang teks prosedur 2 yang sudah dibaca oleh Gavin. Tadi pilihannya apa, Bu? Aku toilet tadi. Pilihannya bisa kamu lihat di halaman 2 ya, itu ada teks prosedur menjelaskan proses sesuatu ya. Lalu atau teks prosedur menginformasikan aktivitas tertentu atau teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Kira-kira yang mana? Cara melakukan sesuatu. Cara melakukan sesuatu. Bagaimana teman-teman? Ada yang bisa memberikan masukan yang lain? Apakah ini sudah benar? Benar sih. Betul. Jadi cara untuk melakukan sesuatu ya. Berarti teks 1 dan teks 2 itu sama ya. Ini pengolahan sampah organik menjadi kompos ya. Baik. Sekarang juga ada sampah organik menjadi ekoenzim ya. Bukan organik ya, tapi sampah yang ada di dapur ya, sampah bekas makanan. Baik. Kita lanjut lagi untuk yang ketiga, teks prosedur ketiga. Tolong silakan Ibu minta bantuan Cherry untuk membaca dan Richard untuk jawab jenis tiap prosedur ini. Silakan. Bu, tinggal 1 menit nggak sampai Bu. Berapa detik doang? Oh iya, oke, baik. Silakan dilanjutkan lagi nanti di rumah yang uji kompetensi 1 ya.